Ini namanya pemain film seniman yang bagus. Ini seniman betul-betul Nahdlatul Ulama ini. Ini yang Nahdlatul Ulama ya ini. Di satu jurang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Itu ada jurang, apa itu, lika-liku itu. Ya, di Banjarnegara. Saya lewat di situ. Ada tulisannya, dari tulisan himbauan Polres. Ada tulisan begini: kalau kecelakaan jangan di sini, karena jauh dari rumah sakit. Diceritakan ada muadzin di Baghdad, muadzin, tukang adzan, namanya Soleh, bagus Soleh, namanya Soleh. Adzan 40 tahun, arba'ina sana. 40 tahun tuh adzan terus, tidak pernah berhenti. Soleh sekali, cocok dengan namanya. Namanya Soleh, adzan 40 tahun. Tapi alangkah tragisnya, ketika orang ini yang bernama Soleh, dia sedang adzan di atas menara di Baghdad, di Irak. Dia sedang adzan di atas menara di Irak, di Baghdad. Dia tengok ke bawah, ada perempuan cantik lewat di bawah. Itu terjadi, Pak. Itu aghwaul liberaliyin. Kasihan kita ini, orang-orang yang sudah dididik oleh Kiai As'ad, dididik oleh Kiai Ali Maksum. Disebutkan tadi itu tetangga kami, Kiai Ali Maksum itu asli Lasem, bukan Jogja tempat tinggalnya, tapi tempat lahirnya di kampung kami dan bersebelahan dengan rumah kami. Yang kedua, ahwaul fanniyin, kesesatan seniman. Nah, ini seniman termasuk perfilman. Ahwaul fanniyin, karena ini asy-syariah musadimatun lil hawa. Ahwaul fanniyin, hawa nafsu, kesesatan orang-orang seniman, termasuk dunia perfilman. Sebelum kami uraikan panjang lebar tentang perfilman, izinkan kami menyampaikan satu ilustrasi cerita. Saya punya sahabat aktor film. Saya pernah didatangkan di Kelantan untuk ceramah di hadapan 300 artis kalau tidak salah, yang sudah tobat. 300 artis yang sudah tobat, insya Allah begitu. Jadi apa itu di Kelantan, Malaysia, pakai tato, pakai, ya sudah tobat, orang-orang yang sudah tobat. Perfilman, ada penyanyi, ada aktor-aktor film. Saya termasuk kenal aktor film top di Malaysia, namanya bagus, Solihuddin Abu Bakar. Siapa? Solihuddin Abu Bakar. Tapi panggilannya Tai. Panggilannya siapa? Tai. Karena wajahnya seperti orang Thailand. Saya tanya langsung kepada pemain filmnya. Saya tanya langsung, kenapa namanya Solihuddin Abu Bakar, panggilannya Tai? Karena saya ini warga Malaysia, wajahnya seperti orang Thailand, maka saya dipanggil Tai. Begitu. Ini kemarin saya dapat SMS dari beliau tentang data-data film beliau. Sebetulnya ini ya, film beliau pada tahun 2010 Hantu Bonceng. Pada tahun 2010
beliau menjadi aktor film hantu bonceng. Masya Allah, Masya Allah, orang hantu bonceng itu film tahun 2010. Akhirnya dengan film itu mengantarkan dia menjadi aktor film top di Malaysia dengan filmnya yang berjudul Hantu Bonceng. Kira-kira ini film, kalau film-film horor di Indonesia itu dibumbui dengan hal-hal yang tidak beradab. Kalau di Indonesia pasti tidak beradab. Film-film seperti itu pasti tidak beradab dan tidak berakhlak. Ya. Nah, kalau saya lihat film Hantu Bonceng, saya nggak pernah lihat filmnya, cuma dia cerita saya pemain film terkenal di Malaysia, Hantu Bonceng pada tahun 2010. Akhirnya saya tobat di jalan Allah. Dia tobat sampai 3 tahun film ditinggalkan. Setelah 3 tahun ditinggalkan, dia berpikir lagi, dulu saya dosa dengan film, sekarang saya ingin mencari pahala dengan film. Karena saya dulu berdosa dengan film, sekarang saya ingin mencari pahala dari Allah juga dengan film. Maka setelah 3 tahun berhenti dari film dan bertobat, dia rajin amalan sunnah. Akhirnya dia masuk lagi ke dunia perfilman, tapi film-film dengan substansi dakwah. Jadi film-film dakwah. Film yang terakhir kalau tidak salah mungkin masih baru, ada film di Malaysia judulnya Tuli Sekampung. Itu juga dibintangi oleh dia. Filmnya namanya apa? Tuli Sekampung. Sekampung tuli semua. Ada film namanya Tuli apa? Tuli Sekampung. Ini film di Malaysia, dibintangi oleh Thai tadi. Thai, Masya Allah, namanya orang Thai, Thailand ya, orang Thai. Masya Allah. Apa kata dia? Cerita kepada saya pribadi, cerita kepada saya, Kiai, sekarang ini saya aktif di film, tapi demi dakwah. Saya berhasil muslim non muslim mengamalkan siwak. Saya perkenalkan manfaat siwak sunnah Rasulullah SAW. Sampai ketika proses pembuatan film itu non muslim ikut-ikutan pakai siwak. Subhanallah. 30 menit sebelum pembuatan film selesai, setiap pekerjaan film 30 menit sebelum selesai kami izin istirahat dulu untuk mempersiapkan diri sholat berjamaah. Setelah jamaah saya juga istirahat dulu 30 menit lagi untuk beribadah sesudah sholat wajib. Dan saya berhasil mengislamkan beberapa orang-orang perfilman. Ini namanya pemain film seniman yang bagus. Ini seniman betul-betul Nahdlatul Ulama ini. Ini yang Nahdlatul Ulama ya ini. Ini yang Nahdlatul Ulama. Pemain film yang betul-betul Nahdlatul Ulama ini. Dilanjutkan enggak ini? Ini pemain film yang betul-betul Nahdlatul Ulama, Nahdiyin ini. Masya Allah, alangkah gembiranya Mbah Hasyim Asy'ari kalau punya putra daerah seperti ini berdakwah melalui film. Bisa mengislamkan orang, bisa memperkenalkan jamaah di tengah-tengah insan perfilman, bisa mengamalkan sunnah pakai siwak, muslim non muslim ikut mengapresiasi sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ini betul-betul orang-orang yang mensyariatkan, membumikan syariat dengan damai. Ini betul-betul NKRI ya ini. Coba di Malaysia, betul-betul sekali ini. Ini Masya Allah. Maka saya lanjutkan.
Ada profesor di Mesir, insya Allah sudah tahu semua kitabnya ini, Ahmad Asy-Syarbazi. Pengarang kitab apa? Yas'alunaka fid dini wal hayat. Ya, pengarang kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat. Itu Imam siapa? Asy-Syarbazi. Asy-Syarbazi mengatakan, idza tadayyana rajulul fanni wa tafannana rajulud dini iltaqya fi muntasifit tariq li khidmati syariah al-karimah, li khidmati al-aqidah al-karimah wal fanni salim. Idza tadayyana rajulul fanni, apabila seniman taat agama, wa tafannana rajulud dini, dan orang yang taat agama juga seniman. Begitu. Idza tadayyana rajulul fanni, apabila taat agama Islam, taat syariat orang-orang seniman. Wa tafannana rajulud dini, dan orang yang ahli agama juga seniman. Iltaqoya, maka dua orang ini bertemu fi muntasafit tariq, di tengah-tengah jalan, di persimpangan jalan. Fi muntasafit tariq li khidmatil aqidah al-karimah, untuk khidmah kepada akidah yang mulia ahli sunnah wal jamaah. Membuat drama-drama yang mendidik, drama-drama sufi yang mendidik, membuat film-film ulama yang mendidik, tanpa harus dibumbui dengan hal-hal yang meragukan dan merusak akidah dan merusak akhlakul karimah. Ini seniman yang memang dicita-citakan oleh ulama-ul azhar, seperti disampaikan oleh Ahmad Asy-Syarbazi dalam kitabnya Yas'alunaka fid dini wal hayat, li khidmatil aqidah al-karimah wal fannis salim, dan untuk khidmah kepada al-fannis salim, seni yang sehat, seni yang selamat tidak merusak akidah dan tidak merusak akhlak dan tidak merusak ekonomi. Ada filmnya, film baik merusak ekonomi karena tabdir, boros. Itu juga tidak diizinkan oleh syariat, membuat film dengan pemborosan. Masya Allah, Hollywood dan Bollywood itu tempat yang aneh-aneh, ya kan? Hollywood dan Bollywood. Kalau di India, di mana itu, Bombay, di mana itu? Ya, betul, Bombay ya. Bombay ya, tempat film-filman. Itu rumahnya Zakir Naik. Zakir Naik itu di Bombay. Saya pernah janjian sama beliau. Waktu itu saya sudah di India dan sudah diizinkan untuk bertemu dengan beliau hari Selasa, pertemuan 4 mata dengan beliau, tapi kami kecapean. Sudah nyampe di Delhi, beliau sudah nunggu, Zakir Naiknya sudah nunggu, tapi kami kecapean di Delhi. Allah belum mentakdirkan kami bertemu dengan beliau. Masya Allah. Ini lepas apakah beliau itu punya kekurangan salafi, wahabi dan sebagainya. Yang jelas berjasa dalam Islam dalam masalah kristologinya, begitu ya. Tentunya apa yang jernih dari beliau kita ambil, apa yang keruh dari beliau kita tinggalkan, begitu kan ya. Apa yang jernih dari beliau kita ambil, apa yang keruh dari beliau kita tinggalkan. Itu yang terbaik. Lihidmatil aqidah al-karimah wal fannis salim. Jadi bahaya sekali rusaknya orang-orang liberal, ahwaul fanniyin, hawa nafsunya orang-orang seniman. Nabi dilukis, Masya Allah, ada-ada saja. Ada-ada saja itu
Apalagi truk itu, truk, tulisan truk itu, masya Allah. Malah layamutu walayahya. Di truk kan banyak tulisan-tulisan itu ya. Masuk kadang ya bagus, kadang ya masya Allah, kadang tidak mendidik, kadang sangat tidak mendidik, kadang tulisannya ada yang bagus, ada yang bagus. Memang iya. Ada di Jurang, Pak Ustadz. Jurang, saya kemarin 7 harinya Kiai Maimun Zubair, kebetulan kami yang memberikan ceramah. Betul ya, 7 harinya Kiai Maimun Zubair. Saya cerita di satu jurang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Itu ada jurang, apa itu, lika-liku itu, ya, di Banjarnegara. Saya lewat di situ. Ada tulisannya, dari tulisan himbauan Polres. Ada tulisan begini: kalau kecelakaan jangan di sini, karena jauh dari rumah sakit. Ada tulisan begitu, betul itu. Saya berhenti, saya baca, kalau kecelakaan jangan di sini, karena jauh dari rumah sakit. Masya Allah. Tertanda bawahnya Polres. Polres kok tulisannya begitu? Subhanallah ini ya. Jadi ini seniman, ini kan seni ya, tapi aneh itu. Banyak seniman, apalagi kalau bicara dengan hawa nafsunya seniman, kitab tentang cinta. Siapa itu orang menulis kitab tentang tragedi cinta terbesar adalah Ibnu Jauzi. Itu kitabnya bagus tentang berbagai problematika dan musibah-musibah yang terkait dengan cinta. Itu sampai ditulis satu buku besar namanya Damul Hawa. Namanya kitabnya apa? Damul Hawa. Karena ini temanya Asy-Syariah Musadimatun lil Hawa. Maka saya angkat kitab berjudul Damul Hawa. Itu karangannya Ibnul Jauzi yang punya tafsir Zadul Masir, ya. Punya tafsir apa? Zadul Masir. Yang punya kitab sejarah Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam. Begitu ya. Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam. Itu kitab sejarah karya Ibnul Jauzi. Nah, di dalam kitab itu, masya Allah, di dalam kitabnya Ibnu Jauzi namanya Damul Hawa, mencela hawa nafsu, diceritakan ada muadzin di Baghdad. Muadzin, tukang adzan, namanya Soleh. Bagus Soleh. Namanya Soleh. Adzan 40 tahun, arba'ina sana. 40 tahun tuh adzan terus. Tidak pernah berhenti, soleh sekali, cocok dengan namanya. Namanya Soleh, adzan 40 tahun. Tapi alangkah tragisnya, ketika orang ini yang bernama Soleh, dia sedang adzan di atas menara di Baghdad di Irak. Dia sedang adzan di atas menara di Irak di Baghdad. Dia tengok ke bawah, ada perempuan cantik lewat di bawah. Perempuan cantik yang lewat itu Nasrani. Maka Soleh ini turun dari menara dan menghampiri perempuan Nasrani itu yang cantik, dan langsung terus terang menyatakan cinta dan menyatakan ingin melamar, tanpa berpikir panjang. Sudah lupa dia itu adzan 40 tahun. Sudah lupa dia itu adzan 40 tahun. Akhirnya dia hampiri perempuan itu. Apa kata perempuan itu? Anda kalau mau melamar saya silakan, tapi syaratnya satu, tinggalkan agama Islam. Ini terus langsung liberalnya keluar. Begitu ada tawaran, silakan Anda melamar saya, tapi tinggalkan Islam, akidahmu lepaskan. Langsung muncul liberalnya, ahwaul liberalinya muncul. Akhirnya dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, nauzubillah min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia keluar dari Islam. Begitu keluar dari Islam, menemui orang tuanya dan dikawinkan.
Perkawinan pertama belum merasakan apa-apa dengan perempuan itu, disuguhi daging babi. Liberalnya meningkat. Mau makan babi. Habis disuguhi makan babi, disuguhi miras, khamr. Lengkap sudah. Agamanya lepas, makan apa? Babi, minuman miras. Akhirnya dia ini keadaan fly, keadaan mabuk, dia naik ke atas. Naik ke atas, tidak lihat-lihat, dia jatuh ke bawah. Jatuh, tewas. Tewas. Oleh mertuanya, dia tidak dikubur, tapi dibuang di tempat sampah. Ini namanya siapa? Soleh. Layak. Namanya luar biasa. Kiai Ali Maksum. Disebutkan lagi Kiai Sal Mahfud Rois MNU itu adik kandung ibu saya. Jadi kiai yang bikin pertama Ma'had Ali di sini ya, termasuk yang membidani Ma'had Ali di sini sebetulnya adik kandung ibu saya, Kiai Haji Sahal Mahfud. Dan dulu pernah disinggahi oleh Mbak Yu saya ke sini. Mbak Yu saya direktur pesantren di Kementerian Agama Pusat, Faiqah Mansur. Oh, Bu Faik. Iya, itu kakak saya kandung. Oh, sering ke sini. Sering ke sini. Jadi kakak saya yang memang yang nata-nata Ma'had Ali waktu itu di seluruh Indonesia itu kakak saya. Kakak saya perempuan, namanya Faiqah Mansur. Tadi pagi saya pamiti, saya mau ke Giasat Ma'had Ali. Oh iya, saya dulu sering ke sana. Nah, penelitiannya di sini. Itu kakak saya namanya Faiqah Mansur. Nah, jadi saya udah paham bagaimana Ma'had Ali. Ma'had Ali itu iman sekali. Usul fikihnya betul usul fikih ahli sunnah wal jamaah saja. Sudah gak usah pikir yang lain-lain. Gak usah pikir yang lain-lain. Ahli sunnahnya aja belum khatam. Ini kadang-kadang ada orang yang ingin berpikir aneh-aneh. Itu ahwaul liberali.